apaan sih, nggak beres apa? Terus selama ini juga gue nyaman, dia juga nyaman kan, anak-anak nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa. Saya bilang gitu kan, nggak ada, nggak ya kayak gini nih, maksudnya nih bunda baru ngomong nih gitu. Apaan? Saya bilang, jadi tuh bunda kalau tiap malam ngedenger suara batu itu yang di kamar mandi kayak digosrek-gosrekin sama orang. Ya aku belum tidur sih, udah jam berapa ini, besok kan kerja. Tahu lagi nanggung. Nah pas begitu abis dia ngomong gitu, dia berbalik ke saya kan. Tuh dia ngedenger, saya ngedenger. Itu suaranya langsung kenceng, sedih, panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, anaknya Ibu Ratna, dan Anda sedang menonton Ratna Wulan Channel. Dan seperti biasa, kita kedatangan seorang tamu, di mana dia ingin menceritakan tentang pengalamannya dengan kontrakan. Seperti kita tahu, kontrakan itu memang banyak ya permasalahannya, karena itu bukan tempat ruang kita. Namun, untuk Mas Aung yang satu ini, pengalaman di kontrakannya itu adalah cukup spesial. Bang Aung? Iya. Iya. Jadi Bang Aung tadi ingin cerita tentang pengalamannya di kontrakannya ya Bang ya, Iya. kalau boleh tahu. Ini kontrakannya di mana ya Bang sebelumnya? Jadi di daerah satu ada namanya Teluk Gong, Jakarta Utara sih, cuman kecamatan Penjaringan. Ya saya tinggal di satu daerah di Teluk Gong itulah, ada pokoknya dekat rumah mertua saya sih, dekat tempat tinggal ibu mertua saya, masih lingkungan situ juga. Dan boleh ceritakan nggak Bang, sebenarnya dari kontrakan ini apa sih yang janggal? Ya kayak sering dengar suara nangis kalau tiap malam, terus barang tiba-tiba jatuh, terus kayak ada apa sih, batu yang buat mandi orang dulu tuh, ada tuh yang buat gosok badan. Itu memang bukan punya saya kan, tapi ada di tempat itu. Pas saya udah baru nempatin itu juga emang itu udah ada di situ batu. Dan itu tiap malam istri saya sendiri yang dengar itu selalu gerak dengan sendiri, kayak ada orang yang ngegerakin lah. Waduh. Terus sama kayak barang pindah-pindah dari tempat A ke tempat B, terus kelempar, banyak pokoknya. Mungkin sebelum kita berlanjut ke cerita ini, saya ingin berbicara pada penonton bahwa jangan lupa komen, like, dan subscribe di Ratna Wulan Channel untuk melihat video seperti ini lagi. Jangan lupa pula untuk follow TikTok dan Instagram di Ratna Wulan Channel, yaitu adalah di @ratnawulanchannel. Ya, jadi sebelum kita mulai, saya sih penasaran sih Bang. Jadi awalnya mulai masuk ke kontrakan itu kenapa sih? Kenapa pindah ke situ? Awalnya sih apa ya? Jadi tuh sebelumnya tuh emang saya tuh ngontrak di yang bisa dibilang per kamar gitu, tapi ada banyak kontrakan itu. Jadi ada satu kontrakan yang isinya tuh ada banyak kamar kan. Nah saya ninggalin satu kamar di kontrakan itu kan. Jadi cuman ukurannya sih nggak terlalu gede ya, tapi bisa buat tidur saya, anak saya, istri saya. Nah waktu itu posisinya anak saya yang kedua ini masih kecil, baru lahir. Jadi masih bisa lah buat tidur gitu kan. Nah pas ketika anak saya yang kedua saya lahir, saya masih nyaman-nyaman aja sih. Dan istri saya juga masih kagak ada pikiran buat nyari kontrakan baru apa segala macam kan. Nah, ketika habis istri saya melahirkan anak yang kedua, saya mulai nyari-nyari sampingan, buka online shop gitu kan. Dari awalnya iseng-iseng, terus tiba-tiba lumayan pesat lah, banyak orderan sampai stok barang itu nggak bisa ditampung lagi di kamar itu karena terlalu banyak kan. Akhirnya istri saya ngomong kan, kayaknya kita bisa pindah kontrakan.
karena kan barang-barang ayah ini kan udah banyak kan yang buat yang dijual gitu kan, sedangkan kita tidur aja udah pet-petan, kita mau campur barang, dia bilang gitu. Oh ya udah, coba tanya-tanya sama emak, dia kan manggil emaknya kan emak kan, coba tanya-tanya sama emak, saya bilang sama mertua saya maksudnya. Ada nggak di daerah-daerah sini? Nah udah nanya tuh, kebetulan ada kata mertua saya. Akhirnya lihat tuh, saya sempat lihat, diajak istri saya kan lihat kamarnya apa segala macam kan. Kalau saya sifatnya bang yang saya kemana suatu tempat yang maksudnya yang nggak pernah saya datengin pun itu saya selalu merasa nyaman. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu kenapa bawaan badan saya juga dimanapun itu, walaupun kata orang wah ini nggak nyaman, tapi buat saya tuh nyaman-nyaman aja, karena saya mikirnya terus buat tempat tidur doang kan gitu kan. Betul. Karena kita tiap harinya tuh aktivitas juga di luar gitu kan. Dan anak saya pun ketika saya bangun sama istri saya pagi gitu terus kerja, anak saya juga di rumah mertua saya gitu kan. Jadi menurut saya ya udah aman-aman aja gitu kan. Terus saya nanya, terus saya bilang ya udah ambil. Akhirnya pindahlah saya di situ. Ya itu karena faktor itu aja sih, usaha yang makin ibaratnya lumayan inilah naik kan. Akhirnya buat milih pindah kontrakan. Nah dari pertama gue nempatin tempat itu sampai ke 2 bulan memang gue nggak ngerasain apa-apa, tapi ternyata istri gue yang udah ngerasain cuman milih buat diem, skip, karena dia tahu nih posisi lakinya memang nggak suka sama hal yang gituan dan dibilang kayak nggak mentingin gitu. Nah oke lah, jalan pas mau 2 bulan lewat, istri gue baru mulai ngomong ke gue. Memang sebelumnya ngomong ke abang gue, dan abang sepupu gue pun bilang bahwa yaudah coba lu ngomongin baik-baik sama laki lu mau pindah apa mau gimana, apa nyari kontrakan lagi. Nah akhirnya istri gue mutusin buat ngomong sama gue. Dan itu pun pas pertama kali dia ngomong, ya kayaknya kontrakan kita gak beres dah. Cuman gue langsung kayak, apaan sih gak beres apa? Terus selama ini juga gue nyaman, dia juga nyaman kan, anak-anak gak ada yang sakit, gak ada yang apa. Saya bilang gitu kan. Enggak ya, kayak gini nih maksudnya. Nih bunda baru ngomong nih katanya. Apaan? Saya bilang. Jadi tuh bunda kalau tiap malam ngedenger suara batu itu yang di kamar mandi kayak digosrek-gosrekin sama orang. Yang mana? Saya bilang. Itu yang batu yang katanya bisa buat gosok badan. Ah yang bener. Iya, perasaan lu doang, saya bilang gitu kan. Enggak ya, katanya beneran kok. Dan kenapa bunda bilang beneran? Karena itu selama 5 hari bunda diemin, semingguan kata dia. Ya pokoknya jarak dari 5 hari itu dia ngediemin itu selama seminggu atau 5 hari dah pokoknya. Itu batu selama dia diemin itu maksudnya nggak dipindahin itu sama dia sebelumnya, itu masih tiap malam tuh serak. Gimana sih bang, batu digesek ke keramik, krek bunyi kan gitu kan. Kan siap keramik kan ada natnya kan. Nah kalau kita ngegesekin batu ke keramik kan di natnya itu bunyi pasti kan, kotak krek gitu. Nah setelah dia ngedemin selama itu, selama seminggu kalau nggak salah dia ngedemin, minggu depannya dia mulai pindahin tuh batu, ditaruh ke tempat sabun. Dari pas dia pindahin ke tempat sabun, kesononya itu udah nggak pernah ngedengar sama sekali batu itu bunyi lagi selama malam. Terus saya bilang ya udahlah nanti aja dulu, udah saya nggak mau mikirin kayak gitu-gituan. Akhirnya istri saya buat diem lagi aja. Nah selang 2 hari atau 2 hari dari kejadian itu kalau nggak salah, itu 2:30 pagi saya udah tidur. Jadi versi kontrakan saya ini rinciannya ya, bahwa ini kan ruang tamu, dapur, kamar mandi jadi satu, atas saya buat tidur. Nah jadi ini kalau digambarin tuh ini pintu, begitu masuk
ini tempat buat duduk-duduk lah, ruang tamu. Nah sini kan kayak buat masak. Ini di sini kamar mandi. Nah di sini nih ada space nih. Saya ngakalin buat naruh barang kayak engsel, terus barang-barang kecil lah yang buat barang dagangan saya itu. Saya akalin pakai sikurak. Terus saya taruhin papan. Itu yang ditaruh situ. Barang-barangnya itu barang-barang gak berat bang. Barang-barang enteng. Gak berat-berat banget. Nah pada saat itu saya masih tidur. Emang saya ngedenger. Wah, besi jatuh ke lantai gimana sih bunyinya. Wah, pokoknya malam itu tuh gaduh dah banget. Ya bang, kenapa sih? Bang lu gak denger? Iya denger, emang itu apaan ya? Ngeliat barang saya pada jatuh. Terus saya bilang, udahlah, ntar aja dulu, saya bilang gitu kan. Tidur lagi saya. Posisi saya waktu itu masih kerja. Memang usaha itu buat sampingan awalnya. Cuman waktu itu makin pesat kan, tetap sih sampingan. Nah saya masih kerja. Saya bangun lagi, dibangunin selesai jam 4:30 buat berangkat kerja kan, mandi apa segala macam. Saya bangun 4:30. Bangun minum air, nyalain rokok, saya ke bawah. Niat sambil maksudnya ngerokok sambil beresin barang-barang itu yang tumpah. Kan saya taruh di dus, kan ada dus-dusnya kan, engsel kan. Saya rapi-rapin lagi. Saya udah rapin tuh bang, lama. Cuman saya langsung taruh atas tempat yang tadi. Saya taruh pojokin. Jadi di pojok, jadi kayak pojok begini, nasikunya di sini nih. Saya taruh di bawahnya. Nah pas saya nengok ke atas, ke tempat yang buat naruh barang itu yang tadi itu, ternyata itu bukannya jatuh bang, kayak posisi si kuraknya itu sama tripleknya kayak ditekuk sama orang. Di situ saya baru bener-bener tek, apa yang diomongin istri saya waktu itu ke saya, berarti bener nih, emang ada yang janggal di kontrakan. Tapi pada saat itu juga saya merinding doang bang, tapi nggak ada kepikiran buat pindah, nggak ada. Saya cuma merinding aja biasa. Masih di awal. Iya, terus sudah biasa ya kan, saya mandi, udah kan. Nah berjalan terus, hari berjalan, tibalah pada saat saya posisi waktu itu mau menjelang tidur, cuman saya iseng nyetel film-film di YouTube, gitu kan, di TV, nyetel YouTube di TV, nonton film. Istri saya, jadi posisinya tuh saya, istri saya, anak saya yang pertama baru anak saya yang kedua, baru anak saya yang pertama. Di sini lemari, tapi lemarinya tuh panjang sampai ke belakang sini, mentok ke tembok. Saya nonton TV, saya semua udah pada tidur, cuman saya sendiri yang melek. Saya nonton TV, pas saya nonton, samar-samar saya ngedengar suara orang nangis. Suaranya laki atau perempuan. Dan itu masih samar, saya belum terlalu ngedenger kayak mungkin anak kecil sebelah. Karena memang rumah itu satu tembok sama rumah yang sebelah. Jadi kan sekecil apapun suara pasti kedengeran, namanya satu tembok gitu kan. Bukan yang rumah dibangun tembok begitu dua, enggak. Emang satu tembok, murni satu tembok gitu. Nah, saya bilang, saya ngedengar pas apa mungkin yang di sebelah gitu. Saya fokus nonton TV lagi aja tuh. Nonton TV, denger lagi itu suara nongol lagi, makin lirih, makin panjang, maksudnya makin sedih gitu, tangisannya makin sedih, terus makin panjang, sampai itu TV saya matiin, tek, itu suara masih kedengeran sedikit baru hilang. Terus saya sampai deketin tuh tembok. Saya sempat begini, ada kayak 5 menitan dia nempelin kuping saya ke tembok. Tapi kok kagak ada pergerakan orang. Kalau memang orang nangis, nggak mungkin dia nggak gerak kaki apa kayak gimana kan. Ini sama sekali sunyi di sebelah itu. Beneran TV turunin dikit ya suaranya langsung hilang. Hilang. Saya dengerin tembok, oh nggak ada. Wah apa TV?
Saya nyalain lagi, tapi nggak ada yang suara nangis. Orang saya nyetel film-film action kok. Udahlah. Saya dalam hati saya, apa sih? Saya bilang. Udah saya nyalain lagi. Saya play lagi kan filmnya. Nah, istri saya ngulet kalau buat seorang gimana sih? Kalau ngulet tuh kalau bangun tidur kayak gitu loh. Apa ya namanya ya? Pokoknya ngulet lah. Mendusin dia. Ngeliat saya belum tidur. Dia sempat ngucap, "Ya aku belum tidur sih. Udah jam berapa ini? Besok kan kerja." Tahu lagi nanggung. Nah, pas begitu habis dia ngomong gitu, dia berbalik ke saya kan. Tuh dia ngedenger, saya ngedenger. Itu suaranya langsung kenceng, sedih, panjang. Isi saya langsung, kan posisinya dia di sini saya kan, langsung ngedong aku gitu, ya itu apaan? Terus saya langsung yang, gue udah ngedenger 2 kali. Udah, kita tidur. Langsung melukin saya kenceng, saya matiin TV, saya tidur. Dari kejadian yang ituan barang ada nekuk, saya udah mikir kayaknya beneran ada yang nggak beres di sini. Ditambah saya ngedengar suara nangis 3 kali dan itu pun istri saya ngedengar. Itu makin mikir saya, oh emang ada nih. Itu posisinya kalau saya bisa itu suaranya jauh bang, tapi jelas. Gimana ya, bukan jadi kenceng, memang suaranya kedengeran banget. Tapi itu kayak adanya tuh kayak di jauh gitu tuh. Berarti kayak kerasanya di luar kontrakan ya. Tapi kedengeran jelas suara nangis, kenceng. Bukan, mungkin nanti ada yang bilang kok jauh tapi kenceng gitu. Tapi emang yang saya rasa tuh kayak bukan di kontrakan itu, tapi suaranya kenceng di kuping. Kedengeran banget lah itu. Dan istri saya juga ngedenger. Akhirnya saya tidur. Di situ kayak, kok makin kesini makin parah nih, saya bilang. Sampai berani nangisin saya loh. Apa jangan-jangan gara-gara istri saya ngomong, terus saya jadi ke-trigger atau jadi kayak mikirnya ke situ terus. Saya langsung ngomong ke mertua saya kan. Bukan ngomong sih, kita lagi posisi ngobrol di rumah mertua, terus ada rame lah, ipar saya apa segala macam pada ngobrol. Mak, kemarin aku masih Juli ditangisin tuh. Tangisin apa? Ya kayak suara Kunti. Lu ya. Itu mah cuman ituan lu doang kali, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, kalau dibilang halu itu yang ngedenger berdua, aku masih Juli. Terus yang kedua juga, kalau dibilang halu itu nggak mungkin sampai 3 kali mah ngedengernya. Kalau orang halu pasti sekali udah ngedenger. Ini sampai 3 kali mah ngedenger dia nangis, dan itu berturut-turut. Dari yang pertama terus aku matiin TV, nggak ada. Aku nyalain lagi, ada lagi. Aku matiin lagi, aku ngedengerin tembok sebelah. Aku nggak ada suara orang. Sampai TV juga kagak ada suara. Maksudnya nggak ada orang adegan nangis, orang aku lagi nyetel film action. Terus ketiga kali pas si Juli bangun juga si Juli nggak denger. Udahlah, yang penting pada sehat aja, dia bilang. Ya namanya tempat lu baru nempatin, dia bilang gitu kan. Belum cocok kali sama lu, dia bilang gitu kan. Oh ya udah. Nah udah tuh, dari situ sampailah di mana saya pulang dari tempat makan gitu kan sama teman saya, sama istrinya, sama istri saya juga. Mampirlah ke kontrakan saya, dan anak saya posisinya waktu itu di rumah mertua saya. Kita posisi di situ murni berempat, tapi di bawah lagi pada ngerokok doang saya kan. Sambil ngobrol-ngobrol lah bang, tentang ya ngalor ngidul lah awalnya lah. Sampailah di mana saya cerita gitu ke teman saya. Cerita bahwa saya selama di kontrakan ini nih gue ngalamin kejadian ini Gus. Terus dari yang barang gue tiba-tiba jatuh,
Tapi pas gue lihat tuh tempat naruh barang gue kayak ditekuk sama orang. Terus gue dinangisin. Terus bini gue sering ngedenger suara orang gesek-gesek batu di keramik. Nah lagi-lagi teman saya juga ngomong sama kayak yang waktu saya omongin, lu masih ada lu, katanya zaman sekarang percaya gitu-gituan. Gue mau orang yang gak percaya mau gitu-gituan. Saya baru mau ngomong, pas dia habis ngomong kayak gitu, itu di atas bang asbak lempar, kenceng bang. Itu untungnya, jadi saya kan pas tangga itu bikin jagaan lagi buat anak saya ya, kayak pintu. Nah itu kan bawahnya ditaruhin kayu lagi kan. Untung itu agak tinggi bang. Kalau nggak tinggi mungkin kelempar ke tangga tuh. Mentok itu kan. Tuh, percaya nggak lu? Itu apaan? Ntar lu tunggu. Gue sih pilihnya asbak. Gue ambil dulu. Saya naik ke atas kan. Tuh kan, kayak bawa turun asbaknya. Bener kan asbak? Ya, kita suruh ngerokok yang pakai asbak. Gitu. Sumpah bego, gue masih gak percaya begitu itu. Lu masa iya sih lu zaman sekarang kata dia, handphone udah canggih, terus semuanya teknologi serba bagus, lu masih percaya gitu-gituan. Abis dia ngomong seperti itu bang, di kamar mandi itu suara piring retak, pecah, perang. Itu dia sampai diomelin sama istrinya. Udah sih lu katanya, dan suka ngomong gitu katanya. Gak mungkin lah dia nggak apa sih, aku ngada-ngada masih Julai katanya. Masih dia ngada-ngada tentang, maksudnya keadaan di kontrakan seperti apa. Jangan sok-sokan sih katanya, ngomong-ngomong gitu mulu tuh, lihat tuh. Kata teman saya ini, gue nggak tahu kalau bakalan sampai sehebat ini gitu, dia bilang. Terus saya bilang sama dia, kalau memang lu masih nggak percaya, ayo ikut gue, berempat kita ke kamar mandi. Dia bilang gitu kan. Ikutlah berempat itu. Mereka pada di belakang saya. Saya jalan pelan-pelan karena mereka tuh dorong-dorong gitu kan. Saya jadi kayak terus lama saya nengok tuh, lihat berempat-empat nengok. Itu piring utuh bang. Belum dicuci memang sama istri saya. Tapi itu posisinya sama, maksudnya nggak berubah sama sekali. Bahkan nggak ada piringnya mental ke sono kesini, nggak ada. beneran suara aja, Suara dong. perang. Dan itu posisinya suara di kamar mandi empat-empatnya ngedenger. Di situ saya makin bener-bener ngerasa ini beneran, karena yang ngedenger 4 orang. Yang luar yang orang luar tuh udah ada 2 saksinya. Masa iya sih masih dibilang bohong? Akhirnya udah 3 orang ya. Iya. Udah gitu kan teman saya udah cepet jadi kontrakan lu, cabut lah. Nah, selang gak lama dari situ, semingguan lah dari situ, ada teman istri saya, istrinya teman saya itu, dia minjem Tupperware istri saya. Gak lama dibalikin lah sama dia, ya kan. Memang saya tahu dia ngebalikin karena dia nelpon istri saya. Saya posisinya lagi di luar sama istri saya, lagi makan sama anak saya kan. Lai, tuh Tupperware gue taruh ya katanya. Kan memang kontrakan saya kan nggak dikunci. Memang karena saya keluar sebentar doang kan. Tupperware gue taruh di dalam ya katanya. Dia bilang gitu kan. Ya udah taruh situ aja. Kan gue buka kunci. Iya ini gue buka juga kebuka, dia bilang. Ya udah tutup lagi aja, taruh situ. Ya udah makasih lah ya. Saya dari situ saya pulang bang. Itu saya pulang. Posisi Tupperware ada di tempat piring bersih, dan yang tempat ngebungkusnya itu ngegeletak begitu aja. Nggak ini tuh, mungkin ada orang kali ya cuci piring sekalian. Nggak ada sih, posisinya waktu itu emang nggak ada orang sama sekali di kontrakan saya. Dan saking nggak percayanya, istri saya nelpon dia itu, lu tadi mulangin Tupperware keadaan bersih apa kotor? Kotor lah, ngapain juga gue cuci. Dia bilang gitu kan. Biarin lu aja nyuci kata dia gitu. Bercanda sama istri saya. Terus
lu ngulangin Tupperware, lu pakein bungkus lagi nggak? Itu kan ada paper bagnya dia bilang, maksudnya tempat yang belanjaan biasa itu kan. Oh coba video call dah, kata istri saya gitu. Video call, dia angkat temannya, dikasih unjuk. Ilai siapa yang nyuci kata. Dan itu kondisinya lagi nggak ada orang ya. Coba paper bagnya ada nggak? Ini paper bagnya. Ih itu siapa yang angkat kata. Kok bisa keluar sih? Terus nggak lama, udahlah matiin. Udahlah gue takut jadinya kata teman. Matiin kata. Nah di situ saya baru sama istri saya mulai, ya makin gak masuk akal ya kata istri saya. Ya udah tenang aja dulu sih. Selama ini makhluk kagak ngeganggu anak kita, kagak ngeganggu si kakak, si adek, udah sambil pelan-pelan kita cari kontrakan yang baru. Saya bilang kayak gitu. Ya udahlah tuh, biasa lagi bang, maksudnya berjalan seperti biasa lah hidup saya kan, pergi kerja terus pulang malam kayak gitu-gitu kan. Nah nggak lama ada lagi satu kejadian bang. Ya, waktu itu saya masih di kontrakan sama istri saya. Tiba-tiba ada orang rumah dekat rumah ibu saya, nelpon kan dia, gue minjem jas hujan Jong, gue mau puncak. Dek, yaudah ambil aja. Itu jas hujannya ada di motor, di jok motor. Nah kunci motornya ada di rumah mertua gue. Itu motornya kan di depan rumah mertua gue. Yaudah, gue buru-buru ya, nggak mampir. Ya udah tuh, diberangkat. Jas hujan gue ambil. Ya udah tuh. Selang 2 hari dia balik dari puncak. Dia nelpon lagi. Posisi memang saya nggak ada di kontrakan. Memang saya kalau pergi makan kan memang istri saya kan jarang nggak pernah masak kalau dia libur dong, weekend kayak gitu-gitulah. Ketika dia libur kerja dia baru masak kan. Jadi kalau saya makan saya keluar bang, nyari makan di biasa lah kayak nasi goreng, ayam pagem kayak gitu-gitulah. Nah memang saya nggak selalu kunci pintu karena saya pikir siapa yang mau ngambil kan gitu, orang nggak ada apa-apa juga. Nah akhirnya dia telepon, lu di mana? Gue lagi nyari makan. Kenapa? Jadi gue mau ngomongin jas hujan. Ya udah pulangin aja dek. Lu di mana? Ini gue di rumah mertua lu. Lu ke rumah gue aja tuh. Pintu nggak dikunci. Ya udah, gue taruh di atas AC ya nanti ya katanya. Ya udah. Nah nggak lama udah dimatiin. Dia WA kan, dipoto sama dia tuh. Dipoto jas hujannya. Memang ada di atas AC. Jadi ada AC bekas. Di bawah itu saya taruh, dia taruh di sini, ditaruh sama dia, dipoto kan, kirimin ke saya di WA. Oh ya udah dek, makasih ya. Ya sama-sama, gue makasih. Ya udah. Saya pulang, itu juga jas hujan masih ada di situ. Saya pulang. Nah posisi waktu itu anak-anak pada di atas, istri saya dulu turun, cuci bersih muka apa segala macem. Habis itu dia naik. Nah saya ngerokok, mau biasa bang sebelum tidur buang nyetor dulu ke WC ya kan. Saya turun nyetor sambil ngerokok gitu kan. Saya baru naik, itu terakhir kali saya turun malam itu. Dan habis saya turun nggak ada lagi yang turun. Istri saya nggak turun, anak saya yang gede juga nggak turun, nggak ke kamar mandi. Terakhir saya tidurlah saya. Bangun ketika istri saya bangunin saya jam 5 pagi, mau 5:30. Ya. Kenapa? Gue harus bangun kan. Ayah tahu nggak jas hujan yang tadi semalam si Konde taruh di atas AC? Iya kenapa? Cucu lihat dah. Pas saya bangun, siapa yang naruh? Justru gue mau nanya ayah, jas hujan siapa yang naruh di atas? Dia bilang gitu kan. Terus saya bilang nggak tahu kan. Semalam turun pas itu doang kan, boker doang. Saya bilang itu terakhir turun. Kamu nggak turun nggak? Ini justru baru turun pagi-pagi. Dia bilang kan yang terakhir turun ayah doang. Coba bangunin si kakak. Saya bilang bangunin tuh sama dia, anak saya bang yang pertama. Kakak bangun tuh anak saya. Apa sih mak? Kakak semalam turun ke WC? Enggak. Kakak nggak mindahin jas hujan? Enggak mah, demi Allah katanya. Terus saya lihat-lihatan lagi misalnya, saya langsung ya udah kita pindah. Nah akhirnya saya buat putusin.
ngomong ke mertua saya ceritain tuh bang semua dari awal kejadian tuh, saya rentetin sampai yang jas hujan itu. Baru mertua saya bilang ya udah pindah lah. Lagian juga kayaknya itu kontrakan kurang gitu rezekinya. Soalnya usaha lu yang tadinya naik tiba-tiba pas masuk kontrakan itu langsung turun gitu kan. Jadi sementara lu tinggal sini dulu aja lah kata dia gitu kan. Sebelum dapat kontrakan lagi dia bilang. Oh ya udah. Terus kontrakan itu gimana, Mak? Kan memang masih ada kan. Maksudnya saya masih ada berapa bulan gitu kan. Nah, akhirnya telepon lah istri saya WA sih ke kakak angkat saya. Memang istri saya juga dekat sama kakak angkat saya. Dia WA. Lalu mau nggak tuh kontrakan situ tempatin aja. Masih ada gua sayang. Ntar kedepannya baru lu bayar. Gimana yang tempat lu? Iya. Oh ya udah. Akhirnya pindah lah. Saya pindah ke mertua saya. Nah kontrakan itu ditempatin sama kakak saya. Itu sih bang. Nah dari situ baru saya sampai sekarang sih belum ngerasain hal-hal janggal lagi sih di rumah mertua saya. Ya itu aja sih bang cerita saya tentang kontrakan itu. Mungkin bagi sebagian orang itu biasa ya. Cuman buat saya yang nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu, apalagi istri saya, itu menurut saya sih luar biasa sih. Yang paling berkesan ya itu sih, yang dilempar. Sebak dilempar. Iya. Itu doang sih bang. Cerita saya tentang kontrakan. Itu nggak ada yang ceritain tuh, misalnya ada penjaga kos atau ada temen gitu di situ yang ngasih tahu, oh tempat ini kayaknya rada susah nih gitu kan, ada yang suka ganggu. Oh, pas saya pindah ke situ sih nggak ada yang cerita bang. Itu maksudnya mungkin bukan nggak ada yang cerita kali, mungkin sebelum saya itu memang diisi sama anaknya, sama si anak yang punya kontrakan itu. Dan anaknya pun kan pindah, terus kontrakan itu dipercayain sama sebelah rumah. Dan sebelah rumahnya itu pun kagak bilang apa-apa sama saya, kayak ya udah gitu, kalau mau kontrak sini mau nggak kayak gini. Tapi saya sih sebenarnya kayak mikirnya agak janggalnya tuh dari harga sih, karena di tempat saya itu untuk dapat yang kontrakan yang atas bawah itu di harga segitu kayaknya nggak masuk di akal. Kurang, tapi menurut saya mikir lagi tapi udah lumayan kepepet kan. Mungkin. Iya, begitu juga kayak ngurangin budget juga per bulannya kan, ngurangin pengeluaran bulanan lah gitu ibaratnya. Alhamdulillah kayak saya mikirnya kayak dilancarin ya main di atas gitu. Nah nggak lama saya bilang sama istri saya, cuman kata istri saya udahlah nggak apa-apa lah. Ayah juga betah kan, ya betah sih, ya udah. Itu doang. Itu berapa lama tuh akhirnya sebelum pindah? Setengah tahun saya di situ. Setengah tahun ya. Nah bang, karena ini kan udah setelah lama ya gitu di tempat, baru kayak oh ternyata seperti ini gitu. Nah namun pertama kali datang ke kontrakan itu, apakah ada yang udah ngasih sinyal atau kayak udah ngasih tanda wah ini tempat nggak bener gitu? Oh untuk pertama kali sih nggak ada sih. Ya, tapi kayak biasa-biasa aja gitu. Karena pas saya pertama kali datang ke situ terus lihat kontrakan sampai ibaratnya ada niat buat ya deal gitu. Itu nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada. Bahkan saya pindah ke situ juga bikin selamatan. Karena saya waktu itu kan usaha lagi naik-naiknya kan, punya ada duit lebih lah ibaratnya buat bikin selamatan kayak gitu. Saya sampai bikin selamatan, saya dari rumah dari tempat tinggal ibu saya, terus dari tempat tinggal mertua saya, orang-orang saya undang kan bikin selamatan di situ. Ya biasa pada umumnya kan orang-orang kita kan kalau pindah kontrakan pasti bikin selamatan kayak gitu kan. Nah di situ juga kayak nggak ada ngerasa apa-apa. Kalau untuk saya pribadi kayak biasa fan-fan aja sih, maksudnya santai aja gitu kan. Kalau untuk ada yang ngingetin juga nggak ada, bener-bener nggak ada. Udah langsung kayak udah gue pengen mau tempat ini gitu. Oh dari saya pribadi. Sampai saya datang ke kontrakan itu ngeliat, saya juga
nggak begitu ngelihat sekelilingnya ada apa gitu kan, dan nggak terlalu, memang di situ ada, dan ini juga saya tahu setelah 2 bulan saya tinggal di situ kalau itu bakalan jadi yang janggal gitu. Cuman pada awalnya saya pikir itu benda biasa aja sih. Jadi itu bendanya tuh sebenarnya kalau menurut pandangan orang tua dulu mah biasa ya, hal yang biasa, karena itu batu doang, batu sungai, batu kolar gitu. Kalau orang dulu pakai kan biasa buat kayak gosok-gosok badan gitu kan. Nah memang saya juga tahu tempat itu bekas orang tua yang bekas ninggalin itu, makanya saya pikir, saya juga kayak ada batu, ya udahlah gitu buat gosok-gosok badan lumayan, saya mikir gitu. Terus kata istri saya juga, ya itu bukan semuanya yang lama kali, kan yang lama gini-gini, udah diem. Saya nggak mau gue nggak mau dengar cerita-cerita yang kayak gitulah. Memang kata mertua saya, istri saya juga udah tahu bahwa itu kontrakan bekas ditempatin sama yang punya, dan yang punyanya itu memang meninggal di situ dua-duanya. Tapi saya nggak mau, gue nggak mau dengar kayak gitu-gituan. Gue sini mau tinggal aman aja gitu, nyaman. Dan saya juga nggak bakalan tahu itu batu yang bikin istri saya ngerasa janggal itu. Saya nggak bakalan tahu ke depannya gitu kan. Karena kan awal-awal mikirnya kayak itu cuma batu gitu kan. Nah tapi ini batu juga aneh juga ya, tiba-tiba mungkin ya udah kontrakan orang lama. Terus juga ini banyak aktivitas yang ya sifatnya mistis gitu di situ juga. Ada peristiwa yang paling berkesan nggak yang bisa menunjukkan bahwa wah ini sebenarnya bahaya juga nih kalau misalnya di sini lama-lama gitu? Itu sih yang paling berkesan menurut saya sih, yang sampai asbak ini kelempar sendiri gitu. Padahal posisi itu saya di bawah lagi berempat tuh. Saya, istri saya, teman saya, masih istrinya juga. Dan di atas itu kagak ada siapa-siapa. Saya di bawah lagi ngobrol-ngobrol aja gitu biasa. Terus namanya memang nih teman saya ini rada kurang percaya juga ke hal mistis gitu, tapi memang salahnya dia frontal ngomongnya kan. Saya emang sebelumnya cerita ke dia bahwasanya di tempat ini begini. Cuman gue nganggapnya biasa aja sih, kata saya gitu kan. Nah cuman si teman saya ini langsung nyeletuk gitu kan, gue mau nggak percaya begitu kan. Nah di situ langsung dari atas itu belum kayak, memang saya tahu itu udah asbak, karena di atas itu tempat saya tidur nggak ada benda yang bisa bunyi seperti itu selain asbak. Pas saya naik ke atas untuk ngecek, memang iya ternyata asbak. Dan itu pun saya masih ambil karena saya nggak ada perasaan buat takut, merinding apa gimana gitu, karena itu udah kejadian yang beberapa kali. Namun itu yang paling berkesan menurut saya. Mungkin itu caranya si penghuni ini ngasih tahu ya. Iya. Gua ada loh. Iya gitu. Karena memang teman saya ini kayak terlalu kayak terlalu nyepelein mungkin menurut si makhluk ini. Nah itu setelah dilempar tuh asbaknya, temennya masih ini juga masih ngeyel kah atau? Iya. Ngeyel. Pas saya ambil, itu kan asbak saya ambil. Terus saya ke bawah, saya masih kayak bercanda gitu karena mencairkan suasana kan menurut saya. Karena istri saya sama istrinya dia udah takut. Terus saya ambil, saya turun ke bawah, saya bilang, enggak, ini cuma asbak. Dia cuma pengen ngasih tahu kita doang bahwa kita nih, maksudnya kita disuruh ngerokok pakai asbak di bawah. Karena posisi waktu itu saya di bawah pakai asbak kecil doang gitu kan. Gitu. Tapi tujuan saya sih emang buat nyairin suasana doang sih, biar pada nggak terlalu tegang gitu kan. Karena mereka pasti tegang, Bang. Karena posisinya tuh itu benda nyata loh. Fisiknya ada, kok bisa kelempar begitu. Padahal di atas nggak ada siapa-siapa. Abis itu teman saya masih ngeyel, sumpah gue mah beneran nggak percaya katanya sama hal-hal kayak gituan. Memang latar belakangnya ini psikologi lah ya. Itu bisa dibilang memang orang-orang kayak gitu kan kayak lebih ke logis mikirnya kan.
Mungkin saya juga kurang paham sih, tapi memang latar belakangnya seperti itu. Mas Aung, jadi saya penasaran jadinya, itu batu gimana ya? Apakah udah nggak ada lagi gitu sekarang atau masih ada di tempatnya? Semenjak itu? Setelah pindah. Pas saya setelah pindah sampai sekarang pun sih coba tuh masih ada. Karena saya masih sering ke tempat itu. Saya masih sering ke kontrakan itu. Bahkan kalau saya seumpamanya narik malam, kan saya sekarang kan narik mobil gitulah. Terus istri saya suka, maksudnya nggak ada temen di kamar gitu, dia nginep di tempat itu juga. Dan saya juga masih sering ke situ. Bahkan sempat berapa kali saya punya channel YouTube juga, podcast juga di situ. Dan kalau memang ada yang nggak percaya sama cerita saya atau disangka saya ngada-ngada, di channel YouTube saya ada. Boleh. Ketika saya lagi ngetek video, tiba-tiba tuh ada yang lewat, terus kamera mental. Itu nyata itu. Saya sampai di situ langsung hening sejenak tuh. Saya, terus yang bagian kameranya tuh sama istri saya langsung tatap-tatapan mata. Karena narasumber ini nggak ada yang tahu kejadian, maksudnya tempat sebenarnya itu kayak gimana, nggak ada yang tahu ceritanya. Yang tahu cuman saya, kamera saya, kameramen saya sama istri saya. Saya langsung pada tatap-tatapan. Terus saya bilang, udah rokok dulu yuk, saya bilang. Gitu. Sampai sekarang itu kontrakan masih ada, maksudnya aktivitas kayak gitu masih ada. Tapi untuk orang-orang yang bukan tempat tinggal di situ kali mungkin. Karena posisi kakak saya di Sengin juga itu ada temen yang dari luar. Nggak boleh ada tamu gitu ya? Mungkin atau tamu itu kotor apa kayak gimana, nggak ngerti lah. Memang kayaknya sih dari ininya sih ya, kegiatan-kegiatan dia yang tongolin ke saya selama saya di situ, memang kegiatan-kegiatan yang pengennya tuh bersih gitu. Bang, ini kayaknya kontrakan serem banget bang. Iya. Tuh kagak komplain ke yang punya dulu? Yang saya bilang tadi ya, anaknya juga sebelum pindah juga kayak orang pindah bener-bener mendadak ya kan. Udah tergesa-gesa. Dan juga saya tadi udah ngomong kan, maksudnya saya juga udah sempat cerita bahwa tuh kontrakan maksudnya dipercayain sama yang sebelah rumah. Jadi yang sebelah rumah itu bukan siapa-siapa, cuma tetangga, tapi dipercayain sama si anak ini buat megang kontrakan. Dan si anaknya ini nggak pernah datang, jarang datang ke situ. Dan sekalipun datang juga ke tempat tetangga itu, bukan ke rumahnya, bukan ke tempat saya, gitu. Jadi bukannya nggak mau komplain atau gimana ya, tapi saya juga emang sifatnya udahlah gitu. Karena saya mikirnya kan, toh dia nggak nagih buru-buru atau yang bersifat ngeganggu saya juga enggak, ya udah saya ngapain gitu kan. Saya juga sama yang punya kontrakannya juga kayak biasa-biasa aja, nggak mau komplain ini, nggak mau komplain itu. Saya juga sama yang tetangga yang itu, yang dipercayainya itu juga nggak pernah cerita. Ya, jadi teman-teman, seperti itu ceritanya tentang kontrakan Mas Aung. Memang cukup mengkhawatirkan ya bila kita mendapatkan suatu tawaran untuk menempati suatu kontrakan yang nilainya agak miring, tapi ternyata kondisi hidupnya juga cukup miring, seperti yang tadi diceritakan. Mungkin saya ingin berterima kasih pada Mas Aung. Makasih ya Mas Aung. Sama-sama. Dan juga jangan lupa penonton, bila penasaran tentang video-videonya yang kamera mental dan lain sebagainya, itu bisa kembali melihat ke YouTube channelnya Mas Aung di Kuku Kaki. Itu adalah KUKU_K4KI di YouTube. Iya. Betul. Dan juga terima kasih atas sudah menonton video ini di Ratna Wulan Channel, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk melihat video-video seperti ini lagi. Terima kasih.